Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke berita Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Kabupaten Tegal memiliki fokus utama yakni penguatan ideologi, keislaman, kemuhammadiyahan, memperkuat basis di akar rumput dan keunggulan umum serta dakwah digital. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Kabupaten Tegal menjadi urutan ke-13 yang diundang PWM Jateng. PDM Kabupaten Tegal memiliki semangat dan tekad untuk menjalankan program prioritas dengan fokus utama yakni penguatan ideologi, keislaman, kemuhammadiyahan, memperkuat basis di akar rumput dan keunggulan AUM serta dakwah digital. PDM Kabupaten Tegal memiliki amal usaha Muhammadiyah baru yakni Universitas Muhammadiyah Tegal. PDM Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan Muhammadiyah dengan menambah ranting dan meningkatkan AUM pendidikan hingga lebih unggul dan maju. Ketua PDM Kabupaten Tegal menekankan bahwa kehadiran 13 pengurus pleno secara lengkap dalam forum silaturahmi ini menjadi bukti bahwa PDM Kabupaten Tegal selalu solid dalam menjalankan amanah untuk memajukan Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Dengan adanya silaturahmi PTM dengan PWM, ini bisa terjalin silaturahmi, ada komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi karena utama dari berorganisasi adalah adanya komunikasi yang harmonis baik antara PTM dengan yang di bawahnya atau PTM yang di atasnya yaitu PWM, dan berharap acara seperti ini bisa berlangsung secara rutin agar kita bisa bersinergi, berkolaborasi dalam menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Kami terima kasih kepada PWM Jawa Tengah yang sangat penuh persaudaraan menerima kami dari Kabupaten Tegal. Wakil Ketua PWM Jateng Jumari mengapresiasi kinerja PDM Kabupaten Tegal. Ia juga menekankan pentingnya sinergi AUM di Kabupaten Tegal dengan prinsip Muhammadiyah maju bersama amal usaha dan amal usaha maju bersama Muhammadiyah. Alhamdulillah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal secara organisasi terlihat sudah tertata dengan baik. Hanya perlu ditingkatkan komitmen, kemudian kualitas, lalu soliditas dan solidaritas seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Jadi pakai prinsip Muhammadiyah maju bersama amal usaha dan amal usaha maju bersama Muhammadiyah. Nah, tugas PDM Kabupaten Tegal adalah membuat kebijakan yang mempersambungkan antar seluruh amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Tegal sehingga AUM-AUM itu saling menguatkan. Jadi yang besar membantu yang belum besar, kemudian yang belum besar itu bersinergi dengan AUM yang besar. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan amal usaha baru di Tegal yang bernama Universitas Muhammadiyah Tegal itu segera menemukan jati dirinya. Nah, sehingga bisa tampil dengan bagus dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi universitas yang gagal berkembang, tapi dengan kekuatan yang ada, bersinergi dengan semua, insya Allah Universitas Muhammadiyah Tegal akan maju menyusul perguruan tinggi Muhammadiyah lain yang sudah lebih dulu berdiri. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Gedung baru 3 lantai milik RSU PKU Muhammadiyah Gubuk diresmikan. Gedung 3 lantai yang menghabiskan dana 16 miliar ini dilengkapi ruang rawat inap, intensive care unit, dan instalasi bedah sentral. Peresmian gedung baru Ahmad Dahlan 3 lantai yang ini diawali dengan sekapur sirih dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Tafsir, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua PWM Jateng Tafsir. Setelah penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Grobogan Rosyidi, didampingi Direktur RSU PKU Muhammadiyah Gubuk Agus Prasetyo. Rombongan kemudian menyaksikan fasilitas gedung baru Ahmad Dahlan tersebut, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3 gedung. Peresmian gedung Ahmad Dahlan ini sekaligus memperingati Milad RSU PKU Muhammadiyah Gubuk ke-42. Ketua PWM Jateng Tafsir mengapresiasi atas peresmian gedung Ahmad Dahlan 3 lantai sekaligus Milad RSU PKU Muhammadiyah ke-42. PWM menyampaikan apresiasi selamat pada PKU Muhammadiyah Gubuk yang hari ini miladnya yang ke-42 dan peresmian 3 lantai gedung GIZ Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan dengan tambahnya gedung ini pelayanan PKU Gubuk semakin berkualitas, menjangkau pelayanan yang lebih luas sehingga menjadikan masyarakat lebih nyaman dilayani di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gubuk ini. Selain itu, Direktur RSU PKU Muhammadiyah Gubuk Agus Prasetyo menyampaikan bahwa gedung baru 3 lantai ini dirancang untuk melayani pasien, terutama yang menggunakan layanan BPJS. Gedung baru ini mencakup ruang rawat inap berstandar internasional, ICU yang dilengkapi peralatan modern, serta ruang operasi yang siap melayani pasien dengan pelayanan medis yang kompleks. Dengan penambahan gedung 3 lantai RSU PKU Muhammadiyah Gubuk akan ada penambahan karyawan baru sebanyak 40 hingga 45 dan memiliki 45 tempat tidur yang terdiri dari kelas rawat inap standar, ruang kelas 1, VIP, dan VVIP. Kelas 1 terdiri dari kelas rawat inap standar, untuk isinya sampai kamar ada 4 tempat tidur, kemudian kelas satunya 2 tempat tidur, kelas VIP-nya 1 kamar, 1 TT, 1 tempat tidur. Kemudian di lantai 2 terdiri dari ruang VIP 1 kamar, kemudian di ruang VIP-nya ada kurang lebih 6 kamar dan ruang kerisnya itu yang kita memang maksimalkan karena kita hidup di era zaman BPJS untuk tempat keris, maka kalau secara aturan dari Kemenkes maupun Permenkes itu adalah bahwa satu pasien itu tangannya itu 1 perawat seperti itu, idealnya begitu. Cuma kita maksimalkan di angka tenaga seperti itu ya di bagus sama karyawan. Tapi itu nanti yang baru tidak akan kita masukkan di gedung baru semua, tidak akan kita combine antara gedung lama dengan gedung baru. Kemudian untuk yang lantai 3 ini untuk terdiri dari ruang ICU dan OKA. Dalam kegiatan peresmian gedung Ahmad Dahlan ini dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufikur Rahman, para Direktur RSU Muhammadiyah, perwakilan anggota Dewan Grobogan, Forkopimcam Gubuk, alumnus Sivitas Universitas Muhammadiyah, dan warga Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Gubuk. Nur Muhammad Ihwan memberitakan dari Grobogan, Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah gelar pelatihan ISO 37001-2016 untuk meningkatkan kapasitas manajerial dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau Lazismu PWM Jateng gelar pertemuan bulanan selama 2 hari yang dihadiri 75 peserta dari para manajer Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM se-Jateng dan Kepala Kantor Layanan Lazismu PWM Jateng. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001-2016.
Lazismu memiliki visi bersama untuk menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Salah satu indikator kesuksesan adalah pencapaian penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZISKA yang terus meningkat. Hingga akhir September 2024, Lazismu berhasil menghimpun dana sebesar 213 miliar. Ketua Badan Pengurus Lazismu PWM Jateng menyampaikan bahwa Lazismu telah menjalani audit eksternal sebanyak 6 kali. Oleh karena itu menunjukkan bahwa Lazismu Jateng terus berusaha meningkatkan transparansi. Ini bagi kami Lazismu Jawa Tengah sangat penting untuk menunjukkan, memperlihatkan kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada warga persyarikatan bahwa dana donasi Bapak Ibu sekalian dikelola oleh kami, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah khususnya di Jawa Tengah dengan amanah, dengan baik, terhindar dari praktik-praktik penyuapan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Harapannya dengan tercapainya ISO 37001 ini, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kami menjadi semakin tinggi. Salah satu narasumber menyampaikan bahwa ISO 37001 memastikan organisasi telah memiliki suatu manajemen yang mencegah pegawai ataupun operasi bisnis untuk adanya tindakan anti penyuapan. SNI ISO 37001 yaitu adalah sistem manajemen anti penyuapan, ya, yang artinya di sini menyatakan bahwa bagaimana organisasi itu ketika penerapan SNI ISO 37001 itu memastikan bahwa organisasi tersebut telah memiliki suatu sistem manajemen yang mencegah pegawai ataupun seluruh operasi bisnis di mereka itu mencegah untuk adanya tindakan anti penyuapan. Dan ini sangat penting ya Bapak Ibu kalau kita kaitkan dengan Lazismu, karena Lazismu merupakan amal badan lembaga penghimpun dana dan penyaluran kepada masyarakat lagi, di mana zakat, infak, dan sedekah ya Bapak Ibu. Ini menjadi ketika Lazismu menerapkan SNI ISO 37001 ini menjadi modal penting bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk semakin berinvestasi kepada Lazismu dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya sebagai investasi pahala ya Bapak Ibu, sebagai investasi pahala di masa depan gitu, sehingga memastikan bahwa apa yang disalurkan, apa yang dihimpun dan disalurkan oleh Lazismu nanti kepada penyalur atau mustahik yang benar, mustahik yang memang mendapatkan kriterianya untuk mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Dan ini sangat penting menurut saya untuk Lazismu nanti dapat menerapkan 37001 untuk meningkatkan kepercayaan para donatur dalam pemberian zakat, infak, dan sedekah. Sekretaris PWM Jateng Dodok Sartono juga mengingatkan bahwa ISO ini bukan hanya sekadar sertifikasi, tetapi juga harus diimplementasikan di lapangan. Ini langkah-langkah inovasi Lazismu untuk melakukan pengelolaan keuangan di Lazismu secara transparan dan profesional. Dan ini saya kira lembaga atau PP pertama di Muhammadiyah yang menerapkan ISO untuk anti rasuah atau anti suap. Apalagi bagi Lazismu saya kira sangat penting karena Lazismu mengelola dana umat, kepercayaan umat gitu. Setelah kemarin meraih ISO untuk manajemen mutu di Lazismu. Mudah-mudahan Lazismu selalu terdepan dalam inovasi manajemen dan pelayanan bagi mustahik maupun muzaki, sehingga Lazismu menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan tidak hanya diterapkan di tingkat wilayah tetapi juga diterapkan di seluruh level Lazismu di Jawa Tengah. Dan harapan kita prinsipnya di sisi esensi dari ISO ini tidak sekedar mendapatkan sertifikat tetapi juga mendapatkan prinsip-prinsip manajemen yang bersih, transparan, yang anti suap itu bisa dilakukan di Lazismu. Tim TVmu memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar pastikan kesuksesan Kemah Santri Muhammadiyah Nasional pertama yang akan digelar di Bumi Perkemahan Kebun Karet, Ngargoyoso, Jawa Tengah. Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah Kemah Santri Muhammadiyah atau KSM Nasional pertama. Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional, menandai momen bersejarah bagi Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LPP PWM Jateng, yang ditunjuk sebagai pelaksana acara tingkat nasional ini. Untuk kesuksesan acara tersebut, Ketua PWM Jateng Tafsir bekerja sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Karanganyar dalam menyiapkan tempat di Bumi Perkemahan Kebun Karet, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka memastikan kesiapan tempat dan persiapan penyambutan, Ketua PWM Jateng Tafsir didampingi Sekretaris PWM Jateng Dodok Sartono bersama pengurus PDM Karanganyar beserta panitia KSM Nasional mengunjungi lokasi Bumi Perkemahan Kebun Karet yang bertempat di PCM Ngargoyoso, tepatnya di perbukitan lereng Gunung Lawu Karanganyar. Saya sekarang berserta LP2M PWM, PDM Karanganyar dan panitia Kemah Santri Nasional di lingkungan Muhammadiyah, yakni di Bumi Perkemahan Kampung Karet. Disinilah pertama kali untuk Muhammadiyah secara nasional penyelenggaraan Kemah Santri di lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah tanggal 20, 21 dan 22 Oktober yang akan datang. Semoga Allah meridhoi dan bisa terwujud dengan lancar, aman, tertib, dan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih pada PDM Karanganyar dan seluruh jajarannya yang telah menerima amanah ini dengan sepenuh tanggung jawab, dengan penuh apresiasi kami sampaikan. Dan sekali lagi, inilah pertama kali untuk Muhammadiyah secara nasional menyelenggarakan Kemah Santri. Oleh karena itu, ini menjadi tonggak sejarah. Karanganyar akan menjadi pelaku sejarah di lingkungan santri tingkat nasional, karena dari sinilah Kemah Santri Nasional Muhammadiyah dimulai. Maka menjadi momen yang sangat penting baik itu untuk Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah, nasional maupun masyarakat Karanganyar dan sekitarnya. Semoga kemah yang ada nanti berjalan lancar, aman, tertib, dan memberi manfaat untuk semuanya. Diperkirakan ribuan santri dari seluruh Indonesia akan hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan, diantaranya kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemimpinan yang diharapkan mampu menumbuhkan karakter kebangsaan dan semangat membangun negeri di kalangan santri. Sebagai wujud tanggung jawab, PDM Karanganyar yang diberikan amanah sebagai tuan rumah kegiatan berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan demi kesuksesan acara yang akan digelar. Singkat, ya berusaha maksimal untuk menyiapkan sebaik mungkin, jangan sampai tamu-tamu santri nasional itu kurang terurus atau ada sesuatu yang kurang. Tapi dari PDM Karanganyar dengan apa yang ada kita berusaha memberikan yang terbaik. KSM Nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi para santri Muhammadiyah dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Acara ini bertujuan meningkatkan sinergi antar pesantren Muhammadiyah serta mempertegas peran santri dalam membangun umat dan bangsa. Sebagai evaluasi dan koordinasi pasca peninjauan lapangan, diadakan rapat koordinasi di Hikmah Room RSPKU Muhammadiyah Karanganyar. Sri Widada memberitakan dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.